Jadi bagaimana caranya? Anggap ini dalam hati, anggap. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang manghi. Ya Allah ampuni saya. Lalu yang paling penting, ini yang paling penting. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Terjemahannya, ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba, jangan kau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk, setelah engkau berikan terang hatiku. Puang, ajak kesik 4 pakalupa sikap pemang. Tuh, selesai. Tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan, nanti setelah begini. Bagaimana kalau selesai sholat Ustaz? Menghadap kiblat. Sikir dulu. Salawat sebanyak-banyaknya. Lalu istighfar. Mengangkat kedua belah tangan. Doakan dulu orang tua tak. Baru didoakan. Boleh tidak ada bahasa. Boleh dalam hati saja. Oh, baru kawin lagi suaminya. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisimu mati. Itu tonsing kelebihannya kalau orang sakit dulu seperti almarhum. Ya komalase yolo napa naruntu ajalenna, ada kesempatan bertobat. Itu enaknya kalau sakit dulu. Ada kesempatan bertobat. Sakitnya sendiri kalau dia sabar, sakitnya sendiri itu sudah sakit dan dia sabar menggugurkan dosanya. Apalagi kalau dia melakukannya dengan memperbanyak istighfar. Itu kelebihannya orang kalau sakit. Tapi kekurangannya manreong koso. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Dia mampu, tapi ada lagi kelemahannya. Apa? Membuat anak-anaknya bisa durhaka. Tidak semua anak diberikan ujian dan hadiah sakit ibu bapaknya baru meninggal. Maka kalau ada anak yang ibu bapaknya sakit, Allah sayang kalian. Kenapa? Allah ingin mendapatkanmu. Nah kasih kau hadiah pintu masuk surga. Tapi tidak semua anak menyadari. Ada 5, ada 7 anak. Malase tomatoanna, sakit orang tuanya. Silakan kau ambil bagian-bagian dari kebaikan itu. Ada anaknya tawa kaya. Tapi kan sibuk kiri kanan nih kasihan cari nafkah. Maka dia tidak bisa kasih kencing bapaknya. Dia tidak bisa kencing usap-usap keringatnya ibunya. Maka dia partisipasinya. Dia belikan obat. Dia tanggung semua rumah sakitnya. Ada juga tawa pengangguran. Tidak ada uangnya tapi waktunya banyak. Maka Allah kasih hadiah. Kau urusi kencingnya bapakmu. Kau gantikan pakaiannya. Kau gantikan tempat tidurnya. Kau yang rawat kau yang suap Itu semua. Jadi ketika ada orang tua sakit, Allah menguji kalian. Mau kau ambil ini surga atau tidak? Tapi sayang 1000 sayang. Banyak anak diuji orang tuanya stroke. Diuji orang tuanya kena serangan gula. Aduh. Anaknya 1 tahun mulai mengeluh. Kenapa? Istrinya yang tidak sabar. Maka bu, hati-hati milih mantu. Kalau masih mahasiswa sanging kuku najina jaga, mana potong kuku pigitongi salon, mau kok kira-kira nak kasih kencing kalau sakit kok. Carita campur raktu. Tenamo, mana matana nasari tongi soplens. Bulu matana tak lapis-lapis. Kira-kira mau kok nabukakan pempersmu kalau stroke mako. Nah bilangi suaminya kasih masuk panti jompo itu orang tuamu. Itu gunanya orang hati-hati milih mantu. Karena ada orang baik anaknya, istrinya panrasu-rasu. Banyak yang begitu. Bersaudara bagus kasihan. 4 bersaudara, sekandung seibu. Masya Allah baik rukun. Datang istrinya. Kan kau anak pertama. Selama hidup bapakmu banyak kau kasih. Selama hidupmu bapakmu semua kau yang ngurus. Sekarang meninggal apa kek kau bisa ambil di situ? Mulai itu. Maka ibu hati-hati ki. Untuk apa dia cerdas? Untuk apa dia cantik? Kalau nasi sakit nanti kalau pensiun maki.
Percaya ki itu yang pelihara kuku. Mana gigina nak kawat. Nak kasih soples batana. Rambutnya nak kasih kriwil-kriwil. Oh. Tena harapan. Mandre ongkoso. Betul kak. Lihat maki pelajari maki anak mantunya orang yang magaya. Justru yang miskin itu kodong. Yang alumni pesantren. Yang orang dari kampung. Itu yang ngurus nanti mertuanya ketika sakit. Maka paling celaka kalau mantu tak sudah jelek. Miskin. Mane, beleng-beleng. Nih. Nah, ada juga orang tidak sempat sakit. Ada. Tiba-tiba naik mobil. Bak! Mati kita. Ada tuh kelebihannya. Apa kelebihannya? Tidak makan ongkos. Iya toh? Apalagi kelebihannya? Anaknya tidak sempat punya dosa sama orang tuanya. Tapi apa kekurangannya? Tidak sempat tobat. Nah ini yang lebih parah. Kalau tidak sempat kita tobat. Apa mi kalau selama ini hidup ki 40 tahun. Malam tidak jelas kemana. Duhur tidak pernah hadir di masjid. Ramadan tidak pernah puasa. Puasa ji tapi pertengahan, akhir dan awal ji. Lebaran paling duluan dapat karena di masjid karena baju baru. Nah, tiba-tiba mati mendadak, serangan jantung, ditabrak mobil, tenggelam, naik sepeda. Untung saya ingat. Kata pas sepeda. Saya juga pas sepeda aja. Tapi jangan saiki itu bajuta yang sempi-sempi, itu melanggar syariat. Nah kita tidak tahu, banyak kan kita dengar itu orang lagi sepeda na mati. Bayangkan kelihatan paha tak pak? Hah? Tipisnya celanana baru. Oh mana? Mati kok begitu menghadap. Na belender kok malaikat. Yang tadinya malaikat masih sana lihat kok pakai begitu. Hai cabut misalkan yang ini. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masing-masing ada kelebihannya. Nah, yang pasti, yang kedua. Ya, yang kedua. Hidup ini, maka dia pun Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Das'ad. Firdaus. Haji Amir. Ini dunia ji sementara ji saja. Acule-cule yami. Maringarak kombo. Ada tambangmu. Sebentar jika. Maka dunia ini hanya titipan. Apa titipan dunia itu macam-macam. Satu, titipan dunia ada disebut harta. Harta ini titipan. Ada pula titipan berupa ilmu. Ustadz. Ada pula titipan berupa anak. Ada pula titipan berupa umur. Titipan semua itu. Maka ketika Allah kasih kau titipan, satu, jangan kau sombong. Yang namanya titipan bos, jangan kau sombong. Harta, titipan itu. Ini. Ada mobil di sini 3-4 kayaknya di dalam sini. Titipan ji. Titipan nih. Kalau mati ki, seperti almarhum. Nah bawa hartanya. Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh dipakai. Dasi aja enggak boleh dipakai. Titipan aja ini. Harta ini titipan. Maka yang namanya titipan, jangan kau sombong dengan hartamu. Maka ambil ilmunya tukang parkir. Ini banyak semua tukang di sini, Pak Warkop. Nah bilang temanku, jangan mengaku anak Warkop Makassar kalau kau tidak tahu camidu. Apa itu camidu, Ustaz? Catami dulu. Ketua Pak Amir. Ayo. Coba lihat itu tukang parkir di Warkop. Masya Allah baik na hatina. Nggak ada sombongnya. Banyaknya mobil na jaga. Nggak pernah patentang sombong.
Kenapa? Begitu ambil orang mobilnya, maka lama kali jadi kasih 2006 nih. Kenapa? Karena dia yakin bukan mobilku. Maka sebaiknya itu harta tak seperti tukang parkir. Titipan jini, jangan kau sombong. Kalau Allah marah dengan kekayaan yang kau sombongkan, Allah ambil hartamu. Sekejap ji. Maka dami pun Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi habis. Apa contohnya? Tsunami. Lihat itu kalau tsunami hancur. Gempa, kebakaran. Maka harta jangan membuat kita sombong. Ibu-ibu, tahu ki Firaun? Tahu ki? Itu Firaun, Bu. Allah melaknat dia karena dia sombong. Gagah. Raja. Istananya banyak. Dilapisi dengan dinding-dinding emas. Tapi karena sombong, Allah laknat dia. Dan Allah tidak akan memasukkan dia dalam surga. Kalau kita ini Islam pernah dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Jangan makin khawatir, Bu. Ini semua kita pasti masuk surga. Yang penting sudah syahadat, yakin dua kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaan, kapan masuk surganya? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci, Bu? Neraka kedua ji tempat, enggak ada tengah-tengah. Jangan kau pikir ada bencong, enggak. Tuh, neraka surga. Kalau dia tidak masuk surga, di neraka. Kalau dia Islam, masuk ke surga. Tapi mampir dulu di neraka. Bagaimana keadaan di neraka dicucinya? Tergantung dosamu. Sama bajuku saya. Kalau bajuku yang kupakai si ceramah, rendam saja deterjen, bilas sedikit, bersih. Tapi itu bajuku yang kupakai dulu waktu ku SMA SMP kalau pika sawah, kotor, mamaku nak cuci istilahnya, nak cuci kalantang. Tahu ki kalantang, Ibu? Tahu bapak-bapak kalantang? Direndam dulu satu malam air panas, besok baru disikat, dibanting-banting, diinjak-injak, dibanting lagi, disikat, baru dijemur satu hari, malamnya diembunkan, besok baru dibersihkan lagi, baru bersih. Begitu, Bi. Kalau banyak dosa tak, kalau sedikit ji, tampilin jaki saja, tak, masuk kok. Sudah, Bi. Tapi kalau banyak dosa au patopan di kalantang. Di kalantang orang, Pak, tergantung dosa. Tapi Fir'aun, itu Allah jelaskan Quran, haram dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sombong. Lalu dilaknat Allah, tidak ada orang suka. Itu Fir'aun tidak ada yang sukai. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada orang Maros mau kasih nama anaknya Fir'aun. Itawa terkenal sekali. Ini toa di Quran. Raja. Tapi tidak ada orang mau kasih nama Fir'aun anaknya. Kenapa? Karena Fir'aun dilaknat Allah karena kesombongannya. Maka kaya jangan membuat sombong. Yang kedua, apalagi harta. Yang kedua, ilmu. Jangan sombong. Adakah ilmuwan sombong? Ada. Mana gerangan? Ada, itu biasa. Tidak usah bahas ilmu kedokteran, ilmu agamamu. Adakah ustadz sombong? Ada. Yang mana ciri-ciri ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Pendapatnya saja nanggap benar. Kalau berbeda langsung bina bilang bid'ah, masuk neraka. Kada tong itu begitu, Pak? Ada. Apa yang mau kita sombongkan dengan ilmu ini? Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni. Itu kata Allah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ini dasar latih. Yang merasa hebat. Bukan karena saya cerdas. Bukan karena saya jago. Tapi karena ada penontonku. Saya bisa viral sampai penonton saya di YouTube sudah 148 juta. Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada yang nonton. Coba kalau saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Membara. Tidak ada yang nonton. Lewat patopan. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Iya. Jadi kalau jadi penceramah ilmuwan, jangan kau sombong. Kalau Allah marah, nak kasih pikun kok. Ada banyak pikun. Ada banyak pikun.
Ada walau benar atau tidak ini cerita-cerita ji. Ada profesor dekat-dekat mi pensiun, mau pi mengajar. Setiap dia mau pi mengajar selalu nak cium istrinya. Ini 2 minggu mi ndak dicium istrinya. Dah protes istrinya, bilang Pak, biasanya kalau mau pi mengajar kau cium kak. Ini mau mi 2 minggu ndak pernah mau cium-cium. Dalam hatinya astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya cium. Jantung modus. Mata-mata sudah dengar begini besok didapat sama anaknya. Kau kira mamaku nak? Apa yang kita bersombongkan dengan ilmu? Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Nih biasa kita ini gara-gara beda pendapat dalam suatu masjid. Akhirnya masjid tidak tenang. Lama-lama masjid ditinggal jamaahnya. Lama-lama akhirnya masjid didominasi oleh satu aliran atau mazhab saja. Yang baik, mari saling menghormati pendapat. Kalau kita yakin satu pendapat, lakukan dan amalkan pendapat itu tanpa mau menyalahkan pendapat orang lain. Maka kalau kita lihat masuk di masjid, ada orang takbir begini, silahkan, jangan kau salahkan. Ada juga yang begini, silahkan, ada ton dalilnya. Ada ton kuliah tidak semangat, kayak orang lapar sekali lama tidak makan. Ini. Ada juga begitu tuh ibu. Tuh, begini saja. Ada ton begitu tuh. Jamba kau calai urusannya. Sibuk duduk kok. Kenapa? Karena kalau dia salah kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia sesat kau tidak ikut sesat. Tapi kalau kau celah, kau maki, kau hina, kau dapat dosa karena menghina hamba Allah. Selesai. Jadi kalau ada kita lihat berbeda, jangan maki urusi. Mau ki pelihara jenggot silahkan. Jangan toma kau bilang yang tidak pelihara jenggot tidak sunnah. Mau kau yang jengki celananya silahkan. Jangan tongko bilang orang yang dibawa mata kakinya kafir. Tidak. Saya dibully di WhatsApp, di Facebook. Ini ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot udah cala-cala kan. Sibuna. Sudah ya. Jadi jangan sombong gara-gara ilmu. Yang ketiga, apa itu titipan? Sudah harta, ilmu, apalagi? Jabatan. Wali kota, kepala dinas, gubernur, pak camat, anggota dewan, titipan nasen jinjo. Tiako borro. Jangan kau kabarra-barra. Iya toh? Bu. Kutanya ki dulu ah. Kutanya ki. Kita tahu itu rumah yang cantik di Jalan Sudirman, perempatan Sungai Sadang, sebelah kanan warna putih. Banyak bendera-benderana. Kita tahu ibu? Ah? Yang dari Pangke Anggami pura-pura mengkitai. Tahu itu? Apa itu? Rumah jabatan gubernur. Kalau masuki di dalam orang di situ jangan kuboro. Kenapa? Pasti keluar kok. 5 tahun saja, paling lama 10. Masih mau kau tambah dibilang kau gila. Keluar kok, bukan kau di situ. Berapa mi orang tinggal di sana? Berapa mi? Banyak mi toh? Pasti keluar. Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Apa? Apa lagi? Ini Hertasning. Ada di situ rumah dinas ketua DPR Kota Makassar. Berapa mi tinggal di situ? Jangan kau borro. Pasti kau keluar. Makanya saya biasa ketawa-ketawa saya dalam hati kalau ada anggota DPR borodudu acece. Tiap mau kau bos, kau 5 tahun jijatanu. Terpilih kau lagi 10 tahun, tidak terpilih wabillahi taufiq wal hidayah. Kutanya ki dulu ibu, kutanya ki. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur dan wakil gubernur? Mana ibu? Gubernur. Bapak-bapak, mana lebih tinggi pangkatnya Kapolda dengan wakil Kapolda, wakil Polda? Mana lebih tinggi pangkatnya wali kota dengan wakil wali kota? Tidak mungkin wakil lebih tinggi daripada wali kotanya. Tidak mungkin wakil gubernur lebih tinggi daripada gubernurnya. Tidak mungkin Wakapolda lebih tinggi jabatan pangkatnya daripada Kapolda. Iya toh? Tapi herannya, kenapa itu wakil rakyat? Nah kau wakil ya kau bos.
Nak patah kekuasaan rakyat, kau wakil jako. Kenapa kau jadi wakil rakyat mau merasa sombong? Nak kau wakil. Allah marah. Kalau sombong, nak ambil kau punya kekuasaan. Maka cara mengambilnya ada yang hina seperti kita lihat sekarang di TV. Toh? Yang keempat, titipan karena waktu terbatas. Yang keempat titipan Allah, apa itu? Anak. Ada orang kesian 15 tahun menikah. Kesana kemari nih habis uangnya. Allah tidak kasih. Tidak ada anaknya. Maka semua ini pertama kalau dia titipan. Tiako kabarra-barra. Jangko sombong, jangko takabur. Jangko borro. Yang kedua karena dia titipan. Maka jaga itu titipan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Kalau dia harta, menjaganya bukan dengan deposito ke bank. Bukan dengan membeli emas. Tapi kalau kau mau jaga itu hartamu, mas sudahkah kau? Jangan kau beli. Bersedekah. Itulah cara paling aman menjaga hartamu. Nih. Coba. Rumah begini. Mewah. Ada mobil. Kalau meninggal ki bu, siapa tempati? Kalau meninggal ki. Bah, istri kedua. Pasti nih bu. Kawin lagi. Jangan aku lagi pikir cemburu kalau dikubur. Nggak ada urusan cemburu orang dikubur. Iya toh? Nih, ibu-ibu nih. Yang banyak semua masna. Kuning-kuningan. Kalau mati ibu siapa pakai? Siapa pakai? Istri kedua. Teh, bago. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu. Mama Nece nak dengar ceramahku ini tuh. Nak lihat tongi di YouTube. Nak lihat istriku ibu. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau mati ya nanti. Mau tongku kawin. Ku bilang, sini kau dulu sayang. Duduk kau di sini baik-baik ya. Ngapa kau panggil saya? Nah istriku. Ku peluk-peluk baru ku bilang sayangku. Dengar ki baik-baik ya. Jangan kamu mati maki. Masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun nak mati mako. Makanya ibu bersedekah ki. Mau kemana? Mau ki kemana? Pasti mati bu. Itu muka tak sudah pesan dari Allah. Dulu ndak ada keriputmu. Dulu kau masih muda. Dulu kau masih tua kau mau kemana? Pasti mati ki bos. Maka ibu. Bu. Dengar kak dulu. Enak nih tuh orang jadi orang kaya. Kenapa? Biar palsu dipakai. Nah bilang ki juga orang asli. Dia maki. Itu enak lagi orang kaya. Mana palsu dipakai. Nabi bilang, coba kalau istri nak tahu pakai. Mana nak beli di Tanah Abang. Orang bilang tahu, tahu. Nabi bilang, tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang kaya itu. Itu susah orang miskin. Biar asli dipakai. Nabi bilang, kebekom ngale. Maka kita yang kaya sedekah kok. Maka selesai takziah nanti. Kita yang kaya, panggil anak tak, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Panggil itu anakmu. Nah, ini ada emasku 500 gram. Jual mau ke 400 gram, bikin kau mesti di kampung. Yang 100-nya, mari saya pakai. Belikan kembali yang palsu. Sudah. Maka enak, kaya di dunia, kaya di akhirat. Menjaga amanah harta, bukan dengan investasi tanah. Bukan dengan beli rumah ini. Bukan investasi dunia pasti. Tambah susah kau meninggalkannya. Maka caranya sedekah. Bu-ibu. Pernah ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Pernah? Yang bangkrut gara-gara narkoba. Yang bangkrut gara-gara judi. Yang bangkrut gara-gara pemabuk. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Beda poligami selingkuh. Iya sami. Kalau selingkuh coko-coko. Nggak halal. Poligami halal. Apa kau tahu pak? Banani kok.
Nah bilang temanku, Ustaz, orang lain istrinya semua singa. Alhamdulillah saya istriku di rumah, Ustaz. Bukan macan, Bu. Kelinci. Nah bilang, saya istriku kelinci, Ustaz. Tapi saya menjadi kangkung. Dia bilang, Nabila ya satu temanku, nak Ustaz, selama dengar ceramahmu, alhamdulillah istriku jadi malaikat. Wih, tahu ah, tapi malaikat pencabut nyawa. Ada kayak cerita sama saya, Ustaz, poligami itu kan sunnah. Betul, poligami itu sunnah, jadi jangan celah. Kalau ibu bapak tidak setuju, boleh, tapi jangan kau celah orang yang berpoligami. Tapi dengan catatan, poligami bagi orang yang mampu. Ibarat pesawat itu pesawat Pak, ada kan namanya pintu darurat. Tidak boleh dibuka setiap saat. Puna buka tidak darurat, ngajak kalau ke polisi. Begitu juga itu poligami bagi orang yang mampu. Siapa contohnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mampu? Salat tahajudnya tiap malam. Kenapa beliau mampu? Senin Kamis tidak pernah lepas. Tiap pagi dia duha, bersedekah setiap saat di rumahnya, tidak pernah kasar ngomong. Maka Allah kasih kemampuan. Kate, hari Jumat saja kau sembahyang, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, motong kau poligami, nenek itu patah. Kalau tidak mampu jangan kau cari-cari susah. Maka amanah sedekah. Ya Bu? Bu? Dan itu orang dermawan, orang senang. Meskipun sudah meninggal orang masih mengenangnya. Iya toh? Tapi kalau sekeki, jangankan meninggal, masih hidup kisah saja, dan doakan ke orang. Coba kalau orang dermawan, pikir siara kubur, antar kubur orang meninggal, dilewati kuburna, tahu wah. Baik sekali ini orang teman tetangga atau hidup, suka kina traktir, doakan tahu wah. Sudah 5 tahun meninggal, masih didoakan. Tapi kalau orang seke, jangankan mati Pak, masih hidup saja, lewat di kompleks mobilnya, tabrakan lalu. Kukira tomo karena kasih naik, ternyata nak kelas sonja. Maka bersedekahlah. Cara memelihara harta yang Allah berikan, sedekah. Yang kedua, anak. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anakmu soleh dan soleha. Apa Allah melarang anak kita jadi kontraktor? Tidak. Apa Allah melarang anak kita jadi dokter? Bagus. Apa Allah melarang anak kita jadi anggota DPR? Tidak. Tapi Allah minta jadikan anakmu pejabat yang memperhatikan agama. Bu, Ibu. Bu. Kira-kira kalau masuk lagi di kubur sama doangan ki. Suami. Nalemi orang lain. Siapa doakan ki kira-kira? Ini kenyataan Bu. Ada temanku dulu haji, meninggal istrinya. Waktu meninggal istrinya dia bengkak matanya Pak. Baru sangku lihat laki-laki bengkak matanya. Menang biasanya kan sedikit dia baru nak terima tamunya orang. Itu pun stres tapi merokok ji. Ini tahu bengkak matanya menangis. Dia bilang, Ustaz saya bisa sampai seperti ini karena hebatnya ini istriku. Rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku ikut bersama istriku. Dalam hatiku pengaruh lagu. Sekali Ibu, belum setengah tahun. Pihak jogging di Karebosi. Tuh jogging nggak? Ada ketemu. Ada di sampingnya cewek, muda, putih, panjang rambutnya. Nggak pakai jilbab. Kusenggol itu teman ngajiku. Ini gaya roh. Siapa namanya? Yang baru Ustaz. Siapa doakan Kibu? Siapa? Maka kalau mau ki lihat sekarang masa depan tak dikubur, lihat tak sekarang. Kalau malam Jumat mengaji baca Yasin di kamarnya, alhamdulillah. Subuh dia pergi ke masjid jamaah, tanda maki Bu. Jam kita masuk soal kubur tak ada mi doakan ki. Tapi kita tengok kamarnya main game. Tengok ki lagi main game lah. Datang bapakna nalapisi HP-na dengan buku. Dikirim membaca padahal HP-na di dalam. Hati-hati.
Serius kah ini Pak? Serius kah? Saya kalau meninggal, saya tidak harap didoakan sama istriku. Bisa jadi jodohnya terbuka lagi setelah saya meninggal. Apa Mi? Jangankan Bapak meninggal, kena aku saja stroke. Tidak bisa bicara, tidak bisa goyang. Nah bawa mi istrimu mantan pacarna waktu nak kuliah. Begini Bapak. Belum Pak kau dikubur itu, belum Pak kau dikubur. Apai? Maka anakmu jadikan... Apa nu rasa ini? Itu mi bayangkan mi. Nah kena kau stroke, ndak bisa kau bicara, nu kencingi mi dirimu, ndak bisa kau goyang, baru istrimu nak bawa mantan pacarnya yang duda. Begini Pak ceria. Dia bilang bunuh mak. Makanya Bapak Ibu sekalian, doakan anakmu. Bagaimana cara jadi anak yang soleh dan soleha? Baca Ki Quran kodong. Baca Ki Quran. Ada itu dalam surah Luqman. Jelas itu dibahas oleh Allah mulai dari surah Luqman ayat 14. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Jak mupat dua puangnya. Beneta lagi dia namanya lipat dua. Apalagi pungalau ta'ala. Ajarkan anakmu dari kecil. Kul huwallahu ahad. Dia tidak tahu tafsir Ustaz. Kasih lagu karena anak-anak senang lagu. Katakan Tuhan itu satu. Merama. Iya toh. Yang mau ku kasih adil aku lagu-lagu patolo-tolo. Po ami belaulan kupu-kupu. Siap makan nasi. Kalau malam minum susu. Mana kupu-kupu makan nasi dong. Ada ku gaspol me mama ko semua ini. Yang ngasih dia cari tanah. Nih, bangga anak tahu kalau nak bilang anak tahu luar negeri sekolah. Pintar bahasa Inggris. Apa beda kalau pintar bahasa Inggris? Apa nu gapa? Memang kalau berdoa bahasa Inggris sih. Oh my God. Please help me my mother. Cari campur aku. Iya toh? Salah anak tak pintar bahasa Inggris, bagus. Salah anak tak luar negeri, bagus. Tapi kasihan Ki kalau dia tidak tahu agama. Ada orang kasihan anaknya keluar negeri sekolah. Pulang lagi diongkosi. Diongkosi. Habis uangnya puluhan miliar untuk anaknya. Tapi tidak pernah bangun masjid. Kamase. Bu, saya baru pulang umroh. Kan kalau pikir umroh itu dibawa ke ziarah toh? Iya toh? Nah itu kalau orang dibawa ziarah, dibawa gitu di Madinah ada namanya ziarah Masjid 7. Iya toh? Nah, kenapa disebut Masjid 7? Karena ada 7 orang di situ bikin masjid. Ada namanya masjidnya Umar, masjidnya Abu Bakar, masjid Aisyah, masjid Utsman. Ada semua di situ. Kalau orang Romawi Yunani membangun dan membentuk, menjadikan momen bahwa saya pernah hadir di dunia dengan apa? Dia bikin patung. Itu Romawi Yunani. Maka kita kenal ada patungnya, patung-patung orang tokoh-tokoh sana. Ya toh? Kalau orang Islam bukan patung, apa? Masjid. Mana cat dibikin kok masjid? Masa kau berani anakmu sekolahkan miliar-miliar kau tidak bisa bikin masjid? Supaya nanti ketika bapak masuk di kubur, ada kau doakan Ki. Tidak ada itu teman tak Bu. Wih, Pak, kalau meninggal Ki, teman tak mau doakan Ki. Lihat mi dulu di WhatsApp grup. Ada semua itu grup WhatsApp toh. Coba kalau ada orang meninggal. Mengetik doa saja malas. Stiker gitu nak kirim. Inna lillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Stiker, ndak nak baca itu Al-Fatihah. Begitulah nasib tak kalau dikubur maki. Pak, kilangnya rekinnya baji Bu. Bu, saya merantau di Kalimantan. Cari kerja. Tidak enak di Kalimantan. Masih ada pilihanku Bu? Masih ada? Ada. Apa? Pulang lagi Pipinrang. Pulang kampung. Tidak mungkin lihat ke sekampungku mati kelaparan. Iya toh? Orang Jawa datang merantau ke Sulawesi. Ternyata di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Apa? Pulang kampung.
Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya toh? Apa lagi? Ada pegawai kantor gubernur. Salah dukungi waktu pilgub. Ni betai. Tadinya kepala dinas, akhirnya mendai staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan. Ada. Apa? Pensiun dini, selesai urusan. Tapi masuk kok dikubur. Ada pilihan. Ada pilihan. Masuk kubur. Tidak enak deh, kembali lagi deh. Wow, saya saja masuk kubur tidak enak. Keluar kak, lari semua orang. Ustaz Dasat, Ustaz Kondan jadi pocong. Iya toh. Maka begitu masuk kubur, yang bisa menolong bapak ibu, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana carakan anak tak jadi soleh dan soleha? Itu sudah jelas dalam agama. Satu kata Nabi, kasih nama anakmu nama-nama baik. Nama-nama ada doa. Bukan nama-nama pemain bola. Nah kasih nama anak Lionel Messi. Ngapa Lionel Messi? Nah bilang supaya jago main bola. Apa mau jago main bola? Sekarang saja di sini tidak ada stadion. Main bola tidak ada stadion. Satu, kasih nama yang baik. Dua, jangan kau kasih makan uang haram anakmu. Bodoh kita rakyat Indonesia kalau tidak mengambil pelajaran dari yang viral sekarang. Kalau darah dagingnya anak istrimu suka makan uang haram, pasti tidak beres pikirannya. Kalau anakmu selalu kau kasih makan uang haram, pasti tidak beres akal pikirannya. Itu Nabi sudah jelaskan. Mata bawa nojek ko Nabi podako. Tapi kalau anak dipelihara dari yang haram-haram, tidak pernah disentuhkan makan haram, bapaknya kontrak-kontrak, bapaknya tukang servis, bapaknya tambal ban, tapi anaknya nanti yang angkat derajatnya. Pasti begitu. Lihat saja. Lihat tuh guru-guru ngaji. Yang anaknya. Dulu di kampung dihina guru-guru ngaji. Karena dia pelihara anaknya baik-baik. Masya Allah anaknya yang angkat harkat dan martabatnya. Maka bapak ibu. Bapak yang sudah terlanjur menghalalkan segala cari nafkah. Jangan putus asa. Segera bertobat. Kasih kembali itu barangnya orang yang kau ambil. Maka istri yang baik. Kalau datang suami tak bawa. Maka pertanyaan pertama, Pak. Halal jini. Biasanya 5 juta ji Pak. Kenapa ini 5 juta 500? Dari mana 500-nya? Halal ji. Kalau nak bilang halal bawa. Kalau nak bilang tidak jelas, kita mau makan nih. Jangan kasih makan anakku, saya tidak mau. Bisa Ibu? Bisa? Kalau 500.000 bisa. 50 juta? Gue bukan sini gini. 3. Kasih nama, jangan kasih makan uang haram. Yang ketiga, cara mendidiknya anak kita adalah berikan keteladanan. Jangan berharap banyak anak tak sholat kalau orang tuanya tidak sholat. Kita selalu bilang sembahyang kau nak. Nah kita tidak pernah lihat sholat, tidak mungkin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, yang pembahasan keempat. Anggaplah banyak misalata ini. Toh? Anak tak gagal dididik, harta tak tidak jelas. Selama ini kita tantang patente sombong. Wala ta'iasu min rauhillah kata Allah. Jangan peturun dulu. Jangan kau putus asa. Selama ajalmu belum dicabut, selama napasmu masih ada dalam tubuhmu, maka saya akan terima ampun dari. Saya akan terima tobatmu. Dengan catatan bertobat kok. Cuma bagaimana cara bertobat? Ini yang kita tidak tahu. Pertama cara bertobat, memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Malampela deh Ustaz, puncoki sih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendekmu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, pendek sekali ya. Astaga. Tidak boleh memanja. Paling pendek. Tidak ada artinya itu astaga. Tidak ada artinya. Astagfirullah. Itu mah. Tidak aku tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Puang. Ya Allah maafkan saya. Ampuni saya Allah. Ampuni saya Allah. 1. Yang kedua, tobat bilisannya dengan melazimkan selesai sholat 5 waktu. Membaca zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali.
Itu sebabnya Nabi menganjurkan selesai kau sholat, baca kau itu 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Hadis menjelaskan orang yang baca dengan sepenuh hati, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Dengan catatan pada cengi bacana, perbaiki bacaannya. Jangan terlalu cepat. Tidak tahu apa dia bilang, kayak makan pisang goreng panas. Jumlah. Ya sesehera enggak? Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sampai mi. Karena saya jumlah. Apa itu jumlah? Nasa ngogi koma pigau decek ko, pigau isi decek na. Takala ni mu pigau. Takala mu baca. Pada cengi bacana. Subhanallah. Dullah. Ada dullah di samping apa dipanggil kakak siapa panggil kau itu ku dengar tadi dullah. Yang ketiga istighfar tadi, yang kedua memperbanyak yang tadi, yang ketiga adalah melazimkan sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat, beda tempat. Kalau tahajud niatnya tahajud, kalau duha niatnya duha. Kalau sholat taubat, Nabi melaksanakannya selesai sholat maghrib nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat baik, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. Artinya boleh tonji 2. Kalau sempat tak 2 aja. Tapi kalau lebih mulia dan lebih bagus, 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa gerakan dan bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Boleh diucapkan? Boleh. Boleh tidak diucapkan? Boleh. Tidak mesti diucapkan itu usalli. Ada orang tidak jadi sholat gara-gara tidak hafal. Niat itu bukan menghafal. Begitu ibu bangkit dari tempat duduk, maghrib, dalam hati tak mau sholat maghrib. Selesai sholat maghrib mau juga sholat taubat. Itu niat. Tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan boleh. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wakatai mas sampajat taubat 2 rakaat. Sunnah iriseseku nasabah pungalau ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu berdiri makin saja ambil cara gampang. Tuhan, saya main sunnah taubat karena Allahu Akbar. Boleh. Boleh begitu. Sudah ulang lagi Tuhan. Masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Tapi jangan begitu terus. Tapi sah, boleh. Boleh Bu. Daripada Ibu katakan Salli. Amal sembilan ya. Iya toh? Kita bukan ke orang Arab. Ya, maka niat tidak harus diucapkan. Boleh dalam hati. Makanya coba lihat kalau pergi tanah suci, lihat orang Arab Bu. Kalau masuk masjid, jalan itu begini toh. Jalan ini. Allahu Akbar. Langsung gitu, berdiri tegak, Allahu Akbar. Kalau kita kan selalu dulu. Loading. Di bacaannya sama. Ibu mau baca doa iftitah bagus, tidak baca tetap boleh. Baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'i jangan ucapkan, dalam hati saja. Itu bagaimana caranya? Anggap dalam hati ini gua, anggap dalam hati. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati tidak mengerti ki. Jadi bagaimana caranya? Anggap ini dalam hati, anggap. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Ku pegang tangan sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan. Akhirnya baku pegang-pegang manghi. Ya Allah ampuni saya. Lalu yang paling penting, ini yang paling penting. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Terjemahannya, ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba. Jangan kau sesatkan hati hamba. Jangan kau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Setelah engkau berikan terang hatiku. Puang, ajak kesik 4 pakalupa sikap pemang. Tuh, selesai. Tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan, nanti setelah begini.
Bagaimana kalau selesai sholat Ustaz? Menghadap kiblat, zikir dulu, salawat sebanyak-banyaknya, lalu istighfar, mengangkat kedua belah tangan, doakan dulu orang tua tak, baru didoakan. Boleh tidak ada bahasa, boleh dalam hati saja. Oh, baru kawin lagi suaminya. Berdoa, tidak harus diucapkan. Nah, namanya salat sunnah taubat. Yang berikutnya cara bertobat. Setelah memperbanyak lisan tadi. Yang kedua dengan salat sunnah taubat. Yang ketiga adalah mengganti kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau selama ini tidak pakai jilbab. Dia bertobat, maka wajib sudah dipakai jilbab. Tidak bisa lagi katakan, yang penting kan hatimu. Tidak boleh. Kalau selama ini masih suka judi, bertobat, buang semua hasil judimu. Maka kau lakukan yang kebaikan. Ganti dengan amal-amal soleh. Dan kalau kita bertobat dengan sepenuh hati. Allahu Akbar. Maka dipung Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kau hambaku yang bertobat. Sudah berdosa. Lalu datang membawa dosa kepada Allah. Lalu dia bertobat. Maka dipung Allah Ta'ala. Mega dosamu. Adam pengeku lebih mega pak. Malopo dosamu lebih malopo pak adam pengeku. Berarti yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau ndak kita bertobat. Tujuan salah satu di antara kehadiran kita ini selain sebagai rasa simpati kita, rasa duka kita terhadap teman, keluarga, karib kerabat kita atas wafatnya almarhum, juga karena kita ingin lebih memperbaiki diri. Caranya paling praktis. Kembali ini, maka ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, segera bertobat. Jangan lagi menunggu nanti tua, karena ajal tidak pernah menunggu kita tua. Jangan lagi berpikir, saya tobat dulu. Tidak, segeralah. Karena taubat tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus segera, tidak harus banyak dosa. Tapi taubat adalah urusan setiap manusia yang ada nyawanya. Setiap ada nyawa, pasti ada dosa. Dan pada saat dosa, bukan dosa masalah kita, tapi mau tidak kita bertobat. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.